Alhamdulillah kula panjenengan samenika ziarah daripada tilasan ataupun monumen sejarah di mana Syekh Subakir pernah menempat di Gunung Tidar ini. Alhamdulillah kula panjenengan samenika ziarah daripada tilasan ataupun monumen sejarah di mana Syekh Subakir pernah menempat di Gunung Tidar ini. Jadi yang kita hadapi ini bukan makam beliau, tapi dibuatlah sebuah monumen di mana Syekh Subakir pernah menetap di sini, dan menurut cerita baik sumber maupun cerita rakyat, Syekh Subakir niku nunggali tanah Jawa niku di Gunung Tidar ini, dan dipercaya Gunung Tidar ini adalah pusare tanah Jawa. Jadi beliau tidak nunggali pojok papat tanah Jawa, tapi diambil tengah-tengahnya tanah Jawa. Ini istilahnya apa? Tengah secara kira-kira gitu. Dan memang juga dipercaya pusarnya tanah Jawa itu ada di Gunung Tidar ini. Mengapa seperti itu? Karena nanti berkaitan dengan yang dipercaya orang Jawa bahwa Semar ataupun Mbah Ismoyo niku bertempatnya bersemayamnya itu di sini. Maka Syekh Subakir dengan Sabdo Pawon itu komunikasinya di sini, itu menurut sumber-sumber cerita dan cerita rakyat itu seperti itu. Kalau Syekh Subakir sendiri, kalau di dalam kitab sejarah itu beliau termasuk mertua daripada Syekh Maulana Malik sing namanya Maryam apa nggih. Jadi Maulana Malik Ibrahim itu pernah menjadi menantu daripada Syekh Subakir. Berarti beliau ini Syekh Subakir di zaman apa? Bare Jamaluddin Husain Siddiq. Karena Jamaluddin Husain duwe putra Harokat Alam, duwe putra Maulana Malik Ibrahim. Nah, Syekh Subakir niku sak zamane anake Jamaluddin Husain sing diperintahkan untuk dakwah di tanah Jawa di zaman Sultan Mehmed Al-Fatih niku zamane Syekh Subakir. Mengapa diambilkan dari orang-orang Maghrib, termasuk Syekh Subakir ini dari Maghrib? Karena di dalam catatan karya-karya kitab yang mengandung ilmu-ilmu hikmah, baik itu Syamsul Ma'arif, Mujarobat Kubro, kitab-kitab yang lain, itu kebanyakan dari Maghrib. Dan ilmu-ilmu hikmah sing nyeleneh sing luar biasa niku ya dek negara Maghrib, Maroko, ikutnya mana Afrika itu dari sana. Nah, Syekh Subakir wafatnya di mana? Kalau di dalam narasumber maupun yang pernah dituturkan Habib Lutfi, beliau setelah menunggali tanah Jawa ini, beliau berencana untuk pulang ke Maghrib, ke Maroko, berhubung
di tengah perjalanan beliau jatuh sakit dan sedo antara Indonesia dan Malaysia, di satu pulau antara Indonesia dan Malaysia, dan menurutnya itu adalah masih masuk wilayah Indonesia ya. Kalau dulu ya berarti masih mengikuti Majapahit karena masih wilayahnya Nusantara sampai kerajaan Malaysia, Siam dan seterusnya itu masih ikut Nusantara, masih ikut Majapahit. Dan saya Subagir itu di zaman Majapahit. Namun nah ini sebuah sebuah monumen. Di kaya kulon jenengan di Pekalongan ada monumen nengen di kaya kono Siratu jalan apa? Merdeka napa nggih. Niku karena di situ pernah terjadi pertempuran, akhirnya dibuatkanlah monumen. Lain sini juga karena di sini pernah dijadikan apa untuk penumbalan daripada Syekh Subagir di tanah Jawa. Akhirnya apa? Jadi sing dimaksud tidar niku jare dari kata napa nek ora mati modar nggih, dari kata tidar keabsahane kula mboten ngertos, tapi yang jelas itu para pendatang nggih, itu bagi para pendatang. Kalau asli penduduk tanah Jawa ya tidak seperti itu. Makanya sebagai pembuka nanti orang-orang Maghrib yang berjumlah 40 dan seterusnya nanti yang berjumlah ratusan di zaman Wali Songo niku akan datang ke tanah Jawa, niku dibuka dhisik ya ibaratnya perkenalan nggih. Kok bicara nang kok barang iki pripun, sebenarnya itu hal-hal yang biasa ya. Menjenengan sok ana mantenan apa ora? Nah, ono manten ono pasrahan, ono penerimaan, karena wis perlu itu aku motor dunke nek wis tinggal lunga piraka iki ya ora kok dipasrahke niki diaku anake jenengan iki sakniki mangke dados warga mriki nggih kok dipasrahke bareng. Niku ada Jawa seperti itu. Padahal sama ono manten saiki dusumi bae wis rasa nganggo kuwi. Ora sawi serah terima mantene dulu nek tinggal kali ora kayak gini, tapi mantan itu seumur hidup dia itu merasa opos aku kok karo masyarakat Gondo rati pernah kayak ini kronologi orang-orang dari Maghrib, orang-orang dari Yaman nanti yang akan menetap di tanah Jawa ini. Pembuka pertama memperkenalkan ke tanah Jawa ini beliau Syekh Subagir dan temannya tujuh orang tersebut. Buka dengan pemerintahannya mungkin Syekh Kuro ataupun yang lain istilahnya ngenal ya sebenarnya sebelumnya juga sudah ada. Kalau kita melihat literatur daripada Syekh Jamaluddin Husain juga pernah ke sini terusan malih Sayyidah Fatimah Leran Gresik juga pernah ke sini, tapi kan sifatnya individu tidak secara bareng-bareng lah. Nanti setelah itu baru akan ada yang secara bersamaan dan terorganisir, yaitu 40 daripada negeri Maghrib akan datang ke sini. Para Maghribi itu akhirnya dibuka oleh Syekh Subagir dan teman-teman yang berjumlah 7 orang tersebut. Dan seterusnya sekarang orang-orang seringnya menggunakan hitungan-hitungan yang ganjil itu ada berapa 11 orang dan seterusnya, ada yang 40 mungkin dengan mengikuti para nabi, para rasul yang diangkat kenabiannya di usia 40, angka-angka yang mungkin dibuat keramat ketika wirid ono sing 40 kali, wonten sing 11 kali, 21 kali dan seterusnya. Mungkin itu saja untuk sebagai pengenal kula panjenengan. Jadi sing kula adep
barang-barang ini. Sekali lagi ini bukan makam daripada Syekh Subakir, tapi sebuah monumen petilasan yang dulu pernah untuk numbali tanah Jawa ini. Nah, kalau dari versi rakyat, beliau menancapkan tumbaknya yang bernama Tumbak Kiai Panjang. Itu tumbak juga dikubur karo Syekh Subakir nopo sakbareng, intinya pokok dikuburkan lagi. Petilasannya ada di atas. Itu ono kuburan Utowo, itu bukan makam tapi tumbak Kiai Panjang karena krono tumbak itu ditancapkan di sini. Cara numbalane bisa saja nih, tapi tumbak sing wis diopo mungkin di asmah reno terus ditancap ing nang kene. Itu sing bagian komunikasi dengan makhluk halus itu saya Subakir mungkin yang paham di itu nggih. Di kabeh wali-wali yang datang ke sini itu mempunyai keahlian masing-masing. Sing keahliannya di dalam ekonomi, dia menyebarkan tentang cara berdagang, mungkin dengan cara bertani dan seterusnya. Kalau Syekh Subakir terkenal di ilmu hikmahnya, sehingga yang terkenal dengan numbali tanah Jawa, sing iso komunikasi dengan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan oleh mata. Ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah